Oke guys, kita masuk ke bab yang selanjutnya yang namanya pertidaksamaan rasional dan irasional. Pertidaksamaan sebenarnya kalian udah pernah belajar di banyak kesempatan ya, yaitu di SMP sama di SMA yang bab pertama kemarin. Nah, kita masuk ke yang lebih dalam lagi, yaitu pertidaksamaan rasional. Oke, sebelum masuk pertidaksamaan rasional, saya mau review lagi cara nulis notasi dari pertidaksamaan ya. Semua tabel ini kalian harus hafalkan, oke? Yang pertama lebih besar sama dengan, lebih besar aja, lebih kecil sama dengan, lebih kecil aja. Nah, ini yang sering kalian lupa tuh yang ini nih, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Itu ditulisnya harus seperti ini ya. Yang bentuknya kotak kayak gini ditulisnya harus seperti ini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat dulu ya. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar dari 0 atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Jadi ada banyak, semuanya cara pengerjaannya sama. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah tentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Nanti langkah nomor 1 ini kita bikin jadi persamaan dulu. Jadi nanti sama dengan 0 dulu ya. Dengan pemfaktoran atau rumus kuadrat, terserah kalian sukanya yang mana. Nomor 2, buat garis bilangan. Nomor 3, uji tanda di setiap ruangan. Nomor 4, arsir. Nomor 5, tulis notasi. Nah, maksudnya apa? Nanti kita masuk ke contoh soal biar lebih jelas ya. Contoh soal nomor 1, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatiin ketika kalian dapat soal persamaan kuadrat adalah kalian harus lihat kanannya itu harus sama dengan 0 ya. Jadi harus 0, nggak boleh ada angka, nggak boleh ada X. Kalau ada gimana Pak? Ya pindahin dulu ke sebelah kiri ya. Oke, yang ini kita coba selesaikan dengan langkah nomor 1 dulu. Apa katanya? Tentukan akar-akar ya. Tentukan akar-akar berarti harus dibikin dulu jadi 0 guys. Langkah nomor 1 itu x kuadrat min 2x min 8 harus dibikin jadi 0 dulu. Kemudian kita faktorkan. Difaktorkan jadinya x min 4, kemudian x plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat akar yang pertama adalah 4. Akar yang kedua adalah min 2. Nah, ini maksudnya langkah nomor 1, tentukan akar-akar. Meskipun tandanya lebih kecil, kita bikin sama dengan dulu. Banyak dari kalian yang bandel, nggak mau pakai sama dengan, jadinya salah ya. Itu tanggung sendiri akibatnya. Nomor 2 itu kalian harus buat garis bilangan. Karena kita udah punya dapat nilai X-nya, kita bikin garis bilangannya. Garis bilangannya adalah kayak gini. Ada angka berapa aja? Ada angka min 2 sama 4. Nah, lingkarannya bisa diwarna, bisa enggak, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya nggak ada sama dengan, kayak gini nih lihat, ini nggak ada sama dengannya kan, berarti jangan diwarna ya. Kalau ada sama dengannya baru diwarna. Oke, langkah nomor 2 selesai, kita lihat langkah nomor 3. Uji tanda di setiap ruangan pada garis bilangan. Nah, ujinya itu kayak uji yang bab 1 kemarin. Uji untuk nilai X terserah kalian, paling gampang adalah 0. Asalkan nilai X di sini belum pernah dipakai di garis bilangan ya. Di garis bilangan ada angka min 2, kamu jangan pakai min 2. Di garis bilangan ada 4, kamu jangan pakai 4, pakainya angka yang lain. Paling gampang adalah 0. Diujinya kemana? Diujinya ke soal. Nah, gitu. Yang belum difaktorin ya, sebelum difaktorkan kita uji 0. Lebih kecil dari 0. Kita uji, masukin 0-nya, jadi 0 kuadrat, dikurangi 2 kali 0, dikurang 8, lebih kecil dari 0, min 8, lebih kecil dari 0, benar atau salah? Benar ya. Nah, dulu kan caranya gitu, benar salah ya. Kali ini enggak. Karena kita udah masuk bab sesungguhnya, jangan lagi pakai benar atau salah ya. Yang kita ambil adalah min 8-nya aja. Min 8 pun 8-nya nggak usah. Yang kita ambil cuma negatifnya aja ya. Jadi sebenarnya lebih kecil 0-nya nggak usah ditulis. Jadi tulisnya gini aja. Kita dapat hasilnya min 8, yang diambil negatifnya aja. Kalau dia negatif, kamu cari 0-nya. 0-nya kan di sini ya. Nah, semua daerah yang di atas 0 itu hasilnya negatif. Ketika dia loncatin si titik ke sini, dia berubah jadi positif. Nah, ketika dia loncat ke sebelah kiri juga dia langsung berubah jadi positif gitu. Ya. Ngerti ya? Nah, jadi ini kita udah sampai langkah nomor 3. Langkah nomor 3 adalah uji.
Langkah nomor 3 adalah uji, udah selesai. Sekarang langkah nomor 4. Kita lihat langkah nomor 4. Arsir tanda yang memenuhi. Artinya apa? Kita lihat soalnya. Soalnya itu lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu berarti ambil yang negatif. Ambil yang negatif. Jadi kalian harus arsir bagian yang negatif. Nah, ini. Gitu. Jadi jawabannya, terus angka nomor 5 ya, tulis notasinya. Ini bentuknya kotak kan? Nah, bentuknya kotak tadi cara nulisnya gimana? Ada di tabel di atas tuh. Kotak ini A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Jadi kita tulisnya ini himpunan penyelesaiannya adalah min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4 ya. Jangan pakai sama dengan karena lingkarannya tidak diwarna. Oke, ini contoh soal nomor 1. Nomor 2, jadi kalau belum ngerti nggak apa-apa, nanti kita cobain yang nomor 2 ya. Nomor 2 kita pakai langkah nomor 1 dulu. Langkah nomor 1 adalah cari nilai X yang memenuhi untuk X kuadrat min X min 3 sama dengan 0 ya. Untuk yang ini nggak bisa difaktorin, jadi kalian harus pakai rumus ABC. X 1,2 sama dengan rumusnya apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, masukin ABC nya ya, kalian udah jago nih. Ini A, ini B, ini C, langsung masukin aja. Min B berarti jadi min 1, jadi plus 1 plus minus akar min 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali A nya 1, nggak usah tulis. C nya adalah min 3 dibagi 2 kali A nya 1. Jadi hasilnya 1 plus minus akar 12 13 per 2. Kemudian berarti kita dapat X1 nya adalah 1 plus akar 13 per 2. Kemudian X2 nya adalah 1 min akar 13 per 2. Nah, udah sampai sini kita harus membuat sebuah perkiraan ya. Jadi kita harus tahu dia itu nilainya kira-kira berapa. Akar 13 itu sekitar akar 9 lebih kan. Akar 9, akar 13 itu di antara akar 9 sama akar 16. Berarti dia angkanya itu sekitar, ini kalau 9 itu kan artinya 3, 16 itu 4. Berarti dia sekitar 3, sekian ya. 3, sekian ya. Jadi 3, sekian ditambah 1. 1 ditambah 3, sekian dibagi 2. 4, sekian dibagi 2. Berarti 2, sekian. Gitu. Nah, ini jadi hasilnya adalah 2, sekian. Nggak usah tahu berapanya, itu cuman buat nanti garis bilangan aja. Nah, yang ini gimana caranya? Jadi yang ini sama dengan 1 dikurangi 3, sekian dibagi 2. Minus 2, sekian dibagi 2. Minus 1, sekian. Nah, jadi dia ada posisinya di minus 1 ya. Minus 1, sekian. Nah, ini gunanya buat apa? Buat garis bilangan. Kita masuk ke langkah nomor 2. Angka nomor 2 adalah bikin garis bilangan. Garis bilangannya ada angka min 1 sama 2. Tapi jangan tulis min 1-nya guys. Tulisnya adalah 1 min akar 13 per 2-nya ya. Yang satu lagi adalah 1 plus akar 13 per 2-nya. Ini pendekatan ini gunanya nanti buat nentuin nolnya ada di mana gitu ya. Ini min 1, sekian, ini 2, sekian gitu ya guys. Terus kita uji 0 seperti biasa. Kita uji X sama dengan 0, masukin ke soal. Sebelum difaktorin itu soalnya adalah X kuadrat min X min 3 ya. Lebih besarnya nggak usah. Masukin 0, jadi 0 kurang 3, jadi hasilnya min 3. Sekali lagi 3-nya nggak penting. Yang penting cuman minusnya aja ya. Kalau hasilnya negatif berarti yang ada nolnya, daerah di atas nolnya negatif. Nah, kalian harus tentuin nolnya ada di mana. Ini adalah min 1, ini adalah 2, sekian ya. Jadi 0 pasti ada di sini. Tuh, itu gunanya pendekatan buat nentuin nolnya ada di mana ya. Hasilnya negatif guys. Ya udah tulis ini negatif, pindah jadi positif, pindah jadi positif. Lihat soalnya, soalnya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar itu berarti ambil yang positif. Kalian harus arsir bagian yang positif. Arsir positifnya, kemudian bikin notasinya. Berarti notasinya adalah satu ke kiri, satu ke kanan ya.
X lebih kecil dari 1 minus akar 13 per 2 atau X lebih besar dari 1 plus akar 13 per 2. Oke, kita ada yang kelupaan guys, ini diwarna atau enggak ya? Lihat, ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya ini harus diwarna titiknya. Nah, kalau diwarna berarti jawabannya juga harus ada sama dengannya. Gitu ya, itu contoh soal nomor 3. Soal nomor 3, tadi yang 2, sekarang yang 3. Yang 3 bentuknya kayak gini. Lihat kanannya udah 0 belum? Belum. Tadi saya bilang kanannya harus 0. Berarti kita harus pindahin 4-nya ya. Nah, sambil kita pindahin sambil dicapit kepiting dulu karena nanti 4-nya mau bergabung. Jadinya x kuadrat min 5x plus 6 dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 5x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita cari kayak tadi ya. Oke. Ini nggak akan saya lanjutin karena langkahnya sama persis sama contoh soal nomor 2. Saya cuma mau nunjukin aja kalau kanan yang nggak 0 itu harus dipindahin dulu. Oke, itu contoh soal nomor 3. Nah, terus ada tambahannya. Tambahannya adalah pertidaksamaan suku banyak. Ini caranya sama persis sama yang pertidaksamaan kuadrat ya. Cuman kali ini dia langsung faktorin buat kalian. Dan faktorannya ada banyak nih. Ya, kita masuk ke langkah nomor 1. Nomor 1 tentukan akar-akarnya. Jadi akar-akarnya itu kita punya x plus 2, x plus 3, x min 1, sama 2x min 3. Tuh, enak kan udah difaktorin sama dia ya. Jadi langsung kita cari nilai x-nya. Untuk yang ini dapat x sama dengan min 2. Untuk yang ini kita dapat x sama dengan min 3. Untuk yang ini kita dapat x sama dengan 1. Untuk yang ini kita dapat x sama dengan 3 per 2. Langkah nomor 2. Nomor 2 harus bikin garis bilangan. Garis bilangannya ada angka min 3, ada angka min 2, ada angka 1, ada angka 3 per 2. Disusun ya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian kasih titiknya. Titiknya ada sama dengan berarti diwarna semua. Diwarna, diwarna, diwarna. Langkah nomor 3 uji. Uji untuk x sama dengan 0. Kita masukin ke soal ya. Jadi 0 tambah 2. 0 tambah 3, 0 kurang 1, sama 0 kurang 3. Hasilnya positif atau negatif, cuman itu yang perlu kalian tahu ya. Kalau kalian males ngitungnya, nih saya punya satu cara ya. Kalian cukup hitung positif negatifnya aja. 0 tambah 2, positif. 0 tambah 3, positif. 0 kurang 1, negatif. Negatif, yang ini negatif. Kaliin semua. Tambah, plus, kali plus, ya plus. Min kali min ya plus, plus kali plus ya plus ya hasilnya plus. Nah, jadi 0 itu positif. 0 ada di mana? 0 ada di sini nih. Berarti daerah atasnya dia positif semua. Loncat jadi negatif, loncat jadi positif. Ini saya kasih warna beda ya biar kita tahu positif yang asli. Loncat jadi negatif, loncat lagi jadi positif, loncat ke kiri negatif, loncat ke kirinya lagi positif. Nah, soalnya itu lebih besar sama dengan 0. Perhatiin soalnya adalah lebih besar sama dengan 0. Itu artinya arsir yang positif ya. Arsir yang positif berarti yang ini kita arsir, dikotakin dulu. Terus yang ini yang negatif jangan guys. Ini yang positif. Oke, dah. Ada 3 bagian ya, yang satu ke sebelah kiri, yang satu dikotakin, yang satu ke sebelah kanan. Ikutin petunjuk di tabel atas cara bikin notasinya. Ini langkah nomor 5. Jadi notasinya adalah yang pertama ke sebelah kiri dulu, x lebih kecil sama dengan min 3, atau yang kotak ini, yang kotak adalah min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1, atau yang ke sebelah kanan itu x lebih besar sama dengan 3 per 2. Selesai, ini jawabannya guys. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah pertidaksamaan rasional atau disebut juga bahasa Indonesianya itu pertidaksamaan pecahan ya. Bentuknya ada yang kayak gini, fx per gx lebih besar sama dengan 0, fx per gx lebih kecil sama dengan 0, lebih besar lagi, lebih kecil lagi. Nah, jadi kelihatan ada pecahannya di sebelah kiri ya. Nah, terus kanannya ini juga sama kayak pertidaksamaan kuadrat, kanannya harus 0. Kalau nggak 0 gimana? Harus dipindahin. Misalnya ada angka 4, 4-nya pindahin ke sebelah kiri ya. Jangan pernah kali silang di
bagian ini pertidasamaan rasional dilarang kali silang ya, meskipun ada angka 4-nya dilarang kali silang. Ingat, jangan lupa di ulangan sering ada yang kali silang, saya salahin. Nah, langkah penyelesaiannya apa? Nomor 1, tentukan akar-akar dari fx dan gx. Fx itu yang sebelah atas, gx itu yang sebelah bawah. Nanti saya ada penjelasannya untuk yang gx, hati-hati ya. Dengarkan penjelasan di contoh soal. Kemudian yang kedua buat garis bilangan, 3 uji, 4 arsir, 5 tulis notasi. Jadi secara umum sih prinsipnya sama yang pertidasamaan kuadrat ya. Nah, ini saya udah kasih NB dilarang kali silang. Catatan dilarang kali silang guys, sudah pakai warna merah ya, jangan sampai kalian kali silang. Oke, nomor 1. Contoh soal 1, 2x min 3 per x tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Ini pertidasamaan pecahan, kanannya udah 0, berarti baru kita bisa bikin. Ya, kalau kanannya belum 0 kita belum bisa bikin. Nah, cara bikinnya gimana? Aduh, kenapa jadi zoom? Nomor 1. Langkah nomor 1. Fx sama dengan 0. Ikutin langkahnya ya. Fx sama dengan 0. Mau tandanya lebih besar, mau tandanya lebih kecil, mau lebih besar aja, lebih kecil aja. Pokoknya fx sama dengan 0. Kamu tulis fx-nya tuh yang sebelah atas, 2x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Oke. Terus yang kedua, gx-nya juga harus 0. Gx-nya sama dengan 0, berarti x plus 5 itu sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5. Oke, catatannya di sebelah sini guys. Karena si x plus 5-nya itu ada di bagian bawah atau di bagian penyebut, dia itu sebenarnya nggak boleh 0 ya. Kenapa saya tadi tulisnya 0? Karena kalau saya tulisnya bukan 0, kalian nggak bisa ngitung. Diganti tandanya dikit aja nggak bisa ngitung ya. Makanya saya ubah dulu jadi sama dengan. Nah, catatan pentingnya tuh di sini. Kalian udah dapat x sama dengan min 5, kalian tambahin ini. Tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan min 5. Ya, nanti tidak boleh sama dengan cara gambarnya gimana saya jelasin lagi di langkah nomor 2. Oke, udah. Nah, udah dapat 2 nomor yaitu min 5 sama 3 per 2. Nomor 2, kita harus bikin garis bilangan. Kenapa putus-putus? Kita bikin garis bilangan ya, garis bilangan ada angka berapa aja? Ada angka min 5 sama ada angka 3 per 2. Nah, di sini berpengaruh yang sama dengannya dicoret. Kita lihat soalnya itu ada sama dengannya nggak? Ada ya, lebih besar sama dengan 0, ada sama dengannya, itu berarti harus diwarna. Jadi kamu warna yang 3 per 2, kecuali yang min 5. Yang min 5 jangan diwarna. Semua yang ada di penyebut jangan pernah diwarna, meskipun soalnya ada sama dengan ya, itu ingetin. Oke. Terus langkah nomor 3 kita uji x sama dengan 0 kayak biasa, masukinnya ke soal 2x min 3 per x tambah 5 ya, langsung dua-duanya ya, jangan atasnya doang, jangan bawahnya doang, langsung masukin. Jadi hasilnya min 3 per 5, hasilnya negatif. Nah, berarti 0-nya hasilnya negatif. 0 ada di mana? 0 ada di sini, hasilnya negatif. Loncat jadinya positif, loncat ke sebelah kiri jadinya positif. Lihat soalnya lebih besar sama dengan 0 ya, kita lihat soalnya lebih besar sama dengan 0, itu berarti arsir yang positif. Kalau lebih kecil, arsir yang negatif ya, arsir yang positif berarti satu ke sini, satu lagi ke sini. Berarti solusinya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan satu ke kiri, berarti x lebih kecil dari min 5, atau x lebih besar sama dengan 3 per 2. Satu ke kiri, satu ke kanan. Gitu ya. Oke, lanjut contoh soal nomor 2 ada yang kayak gini. Oke, kali ini ada angka 1 di kanan, itu nggak boleh, tadi saya bilang. Nah, saya mau contohin dulu yang sering kalian lakukan ya, kebiasaan ini. Jadi, oh, ada pecahan, ada angka 1, kali silang Pak. Jadi 2x min 3 lebih kecil dari x ditambah 5. Nggak boleh guys, nggak boleh. Tadi udah ada catatan di atas ya, tidak boleh kali silang. Jangan lakukan seperti itu. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalian pindahin si satunya ke sebelah kiri.
1 pindah jadi min 1 kan, lebih kecil dari 0. Kemudian 2x min 3 per x tambah 5 dikurang, ini samain penyebut jadi x tambah 5 per x tambah 5. Tuh, satunya berubah. Terus kita kurangin. Baca ya, ini hati-hati. 2x dikurangi x berapa? X min 3 kurangi 5 jadi min 8 per x plus 5 lebih kecil dari 0. Nah, setelah kita dapat bentuk bakunya, bentuk baku dari pertidaksamaan rasional, baru kita mulai langkahnya. Oke, langkah nomor 1. Langkah nomor 1 adalah tentukan fx sama dengan 0. Ini saya tulisin terus ya biar kalian hafal. Dan gx sama dengan 0. Fx sama dengan 0-nya x min 8 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 8. Yang gx-nya x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 5. Jangan lupa untuk yang gx kasih coretan, karena dia posisinya ada di sebelah bawah ya. Udah dikasih coretan, langkah nomor 2 kita bikin garis bilangan. Sekarang ada angka min 5 sama 8. Buletannya diwarna atau enggak? Lihat ini, nggak ada sama dengan, berarti nggak usah diwarna dua-duanya ya. Terus uji nomor 3, uji untuk x sama dengan 0, masukinnya jangan ke soal, tapi ke sini yang udah disederhanain ya. Masukinnya ke sini. Jadi x min 8 per x plus 5. Jadi masukinnya ke sini ya. Oke, scroll dulu ke bawah. Berarti hasilnya 0 kurang 8 per 0 tambah 5. Hasilnya min 8 per 5. Kita cuman perlu minusnya doang. Minus. Berarti nanti x0 itu hasilnya adalah negatif ya. 0 ada di mana? Ada di sini. Ini negatif. Loncat ke sana jadi positif. Loncat lagi jadi positif. Oke. Lihat soalnya. Lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0? Lihat yang ini nih. Lebih kecil dari 0 ya. Lebih kecil dari 0 berarti hasilnya yang negatif. Itu harus kalian ingat. Oke, terus jadi hasilnya solusinya bentuknya kotak. Kalau kotak tulisannya gini, min 5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 8. Gitu guys. Oke, ya lanjut. Contoh soal nomor 3. Nah, nomor 3 kita punya bentuk seperti ini, udah mulai dicampur ya, kuadrat sama pecahan. Ini lihat kanannya udah 0, berarti kita bisa langsung masuk ke langkah nomor 1. Langkah nomor 1 itu berarti fx-nya harus sama dengan 0, kemudian gx-nya juga harus sama dengan 0. Fx-nya dulu, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Difaktorin jadinya x min 4, kemudian x plus 2 itu sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat x sama dengan 4. Dari sini kita dapat x sama dengan min 2. Nah, ini fx-nya ya, ada 2 biji. Yang gx itu bagian bawahnya x plus 5 sama dengan 0. Kecepatan guys, sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5. Jangan lupa notes-nya, ini nggak boleh sama dengan 0, karena dia ada di bagian bawah. Nomor 2 guys. Ini contoh langkah nomor 1. Langkah nomor 2 kita harus bikin garis bilangan. Garis bilangannya kali ini ada 3 angka. Ada min 5, ada min 2, dan ada 4. Kita lihat soalnya ada sama dengan atau enggak ya. Wah, ada sama dengan ya. Di sini ada lebih kecil sama dengan. Berarti harus diwarna. Yang diwarna yang mana? Yang 4 sama min 2 karena dia posisinya di atas. Yang di bawah sekali lagi jangan pernah diwarna. Yang di bawah itu yang min 5 ya, makanya tadi kasih coretan. Terus nomor 3 uji. Uji untuk x sama dengan 0. Soalnya x kuadrat min 2x min 8 per x tambah 5 ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini buat ngarsir nanti. Masukin 0-nya guys. Masukin 0 ke sini berarti 0 kuadrat dikurangi 0 kurang 8 per 0 tambah 5 itu hasilnya minus 8 per 5. Kita cuman perlu minusnya aja. Jadi nanti x sama dengan 0 itu hasilnya negatif ya. Kita tandain dulu 0-nya ada di mana. 0 itu antara min 2 sampai 4. Berarti dia ada di sini dan dia hasilnya negatif.
kemudian loncat jadi positif, loncat ke sebelah kiri jadi positif, loncat lagi ke sebelah kiri jadinya negatif. Selalu selang-seling ya. Tapi nanti ada suatu saat itu nggak selang-seling, nanti saya kasih contoh soalnya. Sekarang tugas kita adalah mengarsir. Lebih kecil sama dengan 0, itu artinya kita harus arsir yang negatif. Lebih kecil sama dengan 0, arsir yang negatif. Nah, ada dua bagian ya, yang satu ke sebelah kiri, yang satu bentuknya kotak. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ke sebelah kiri dulu, X lebih kecil dari min 5, atau yang kotak itu berarti min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Selesai guys. Gitu ya, lanjut. Oke guys, nah kita masuk ke contoh soal nomor 4 ya. Tadi saya bilang mau kasih contoh yang enggak selang-seling, biasanya plus min gitu ya. Nah kali ini untuk soal ini tidak selang-seling, saya kasih tahu kondisinya bagaimana ya. Yang pertama, dia ada min 2 di sebelah kanan, itu nggak boleh kan ya, harus 0. Jadi saya pindahin dulu min 2 nya ke sebelah kiri. Jadi kita belum masuk langkah ya, baru menyederhanakan soal. Per X tambah 2, min 2 nya pindah ke sebelah kiri jadi plus 2 ya, lebih besar sama dengan 0. Kemudian harus samain penyebut, samain penyebutnya caranya X kuadrat plus 4X ditambah 5 per X tambah 2. Nah yang angka 2 ini kita harus munculin di bawah itu X plus 2 kan. Kalau muncul X plus 2 di bawah, yang atas juga harus muncul X plus 2. Oke, kita langsung tambahin aja, jadi X kuadrat tambah 4X tambah 5 ditambah, masukin ke dalam 2-nya, 2X tambah 4 per X tambah 2. Itu, lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadinya X kuadrat tambah 6X tambah 9 per X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, nah ini udah bentuk pertidaksamaan pecahannya udah dapat. Baru kita mulai langkah nomor 1. Langkah nomor 1, fx sama dengan 0, kemudian gx sama dengan 0. Fx dulu, fx adalah x kuadrat tambah 6x tambah 9, gx nya x plus 2, gx dulu yang gampang, min 2, jangan lupa gx nya dikasih coretan ya. Terus yang ini kita faktorin karena x kuadrat, difaktor ini jadi X plus 3 sama X plus 3 sama dengan 0. Dari yang sini kita dapat X sama dengan min 3. Dari yang sini kita dapat X sama dengan min 3. Oke. Nah, soal ini unik. Kenapa? Karena ada double X ya. Double X itu artinya X-nya ada 2 biji yang sama. Nah, kalau ada 2 biji yang sama, ketika si tanda positif melewati angka itu, dia tidak akan berubah. Nanti kita cek ya. Oke, nomor 2 kita bikin garis bilangan dulu, kemudian ada angka min 3, kemudian ada angka min 2. Kita lihat soalnya, ada sama dengan nggak? Oh ada sama dengannya, berarti ini harus diwarna, yang min 2 jangan, ya. Oke, kemudian kita uji seperti biasa, uji untuk X sama dengan 0, masukin ke soal, X kuadrat tambah 6X tambah 9, masukinnya ke yang udah 0 ya. Masukinnya kayak ini, jangan lupa. Masukin 0, jadi 0 tambah 0 tambah 9 dibagi 0 tambah 2, jadi hasilnya 9 per 2 positif. Dia itu positif, berarti yang ada 0 nya yang X nya 0 itu hasilnya positif. 0 ada di mana? 0 ada di sebelah kanannya min 2, berarti 0 ada di sini, dia hasilnya positif. Ketika dia melewati min 2, dia berubah jadi negatif. Ketika dia melewati min 3, karena min 3-nya double, kembar, itu berarti dia tetap negatif, tidak berubah. Yaitu yang harus kalian catat. Jika melewati sebuah angka yang kembar, nah kembarnya di sini itu adalah kembar 2. Ya, saya kasih contoh lagi. Misalnya kalau saya punya X sama dengan min 3, terus X sama dengan min 3, terus X sama dengan min 3, ini kembarnya namanya kembar ganjil. Karena kembarnya kembar 3 ya. Nah kalau kembar 3 dia tetap kayak gini nih. Misalnya di sini min 3, di sini min 2. Tadi kan di sini positif ya. Positif pindah ke sini jadi negatif. Nah ketika dia pindah ke min 3, karena dia kembar ganjil, dia tetap berubah. Jadi sekali lagi, yang tidak berubah adalah yang kembar genap.
Ya, kembar genap itu berarti kembar 2 atau kembar 4 atau kembar 6 ya. Kalau kalian nggak ngerti bagian ini, kalian boleh tanya saya langsung. Oke. Nah, kalau kita udah dapat min, plus ya. Kita lihat soalnya. Soalnya itu lebih besar dari 0, jadi kita harus arsir yang bagian positif saja. Nah, cuma ada satu bagian, berarti jawabannya cuma X lebih besar dari min 2. Gitu ya. Oke. Terakhir nih, contoh soal nomor 5 yang terakhir, ini ada seperti ini. Itu bukan bentuk pertidaksamaan pecahan, jadi kita harus pindahin dulu jadi kurang X min 2 per X tambah 1 lebih besar dari 0. Nah, ini agak ribet karena banyak X ya. Kita harus samain penyebut nih. Samain penyebutnya caranya adalah kita panjangin penyebutnya. Kemudian yang ini kita tulis X min 6, X min 3 pakai kurung lebih aman. Yang ini X min 2 sama X plus 1 ya. Nah, kita yang sebelah kiri kan nggak punya X plus 1 bawahnya, jadi kita munculin X plus 1. Jangan lupa di atasnya juga muncul X plus 1. Yang sebelah kanan dia nggak punya X min 3, jadi kita munculin X min 3. Yang atas juga muncul X min 3. Terus capit kepiting, ini jadi X kuadrat min 5X, langsung ya saya hitungin biar cepat. Minus buka kurung X kuadrat min 5X tambah 6 per bawahnya biarin aja lah X min 3 sama X plus 1, karena kan nanti difaktorin juga ya, percuma juga. Kalau yang atas kenapa harus diubah, karena nanti kita mau pengurangan. X kuadrat kurang X kuadrat habis min 5 tambah 5 habis tinggal min 6 kurang 6 min 12. Kalau kalian nggak bisa kayak saya, kalian masukin dulu minusnya ya, dicapit kepiting dulu minusnya. X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, nah udah bentuknya nih, udah sesuai dengan bentuk baku dari pertidaksamaan pecahan. Baru kita mulai langkah nomor 1. Langkah nomor 1 itu fx sama dengan 0, kemudian gx sama dengan 0. Yang fx, yang fx cuma minus 12, nggak ada x-nya. Nah, berarti yang fx nggak usah dibikin ya, karena di sana nggak ada x, kita bisa skip ya, karena tidak ada x. Yang gx, kita punya x min 3 sama x plus 1 itu harus sama dengan 0. Berarti yang dari sini kita dapat x sama dengan 3, dari sebelah sini kita dapat x sama dengan min 1. Jangan lupa untuk yang gx kasih coretan ya. Nah, itu artinya x-nya nggak boleh 3, x-nya nggak boleh min 1. Langkah nomor 2. Langkah nomor 2 bikin garis bilangan. Garis bilangannya ada angka min 1 sama ada angka 3 aja, karena yang di skip ini nggak ada angka, jangan dimasukin. Oke, min 1 sama 3. Belum uji ya, kita harus warna dulu. Ini harus diwarna nggak? Kita lihat soalnya ada sama dengan. Tapi karena gx ini karena angka min 3 sama min 1 ini dapat dari si gx, dan gx itu posisinya ada di bawah, jadi dia jangan pernah diwarna ya. Sekali lagi, yang di bawah jangan pernah diwarna. Oke, terus uji x sama dengan 0, masukinnya ke min 12. Min 12 nya tetap harus ditulis. Oke, jadi hasilnya adalah min 12 per 0 tambah 3, 3, 0 tambah 1, 1. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Oke. Nah, udah dapat negatifnya, itu berarti x0 itu hasilnya negatif. 0-nya ada di mana? 0-nya ada di sebelah sini, dan hasilnya semua negatif. Ketika dia loncat angka 3, dia bakal berubah jadi positif. Loncat angka min 1, dia berubah jadi positif. Kemudian kita lihat soalnya. Soalnya adalah lebih besar sama dengan 0, jadi kita harus arsir bagian yang positif. Lebih besar sama dengan ya. Lebih besar itu artinya arsir bagian positif, lebih kecil artinya arsir bagian yang negatif. Nah, kalau udah tinggal tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 1 ke sebelah kiri, berarti x lebih kecil dari min 1, atau 1 lagi ke sebelah kanan, x lebih besar dari 3. Nah, ini jawabannya guys, selesai ya. Nah, untuk hari ini sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi ke bagian yang selanjutnya. Kalian bikin latihan dulu ya. Thank you, see you guys.